Kita sudah lama mendengar ada desas-desus tentang adanya proyek besar kaum Habib yang mencari makam-makam tua yang tidak terawat. Kemudian makam tersebut mereka jadikan sebagai makam leluhur mereka dengan memanfaatkan Lutfi bin Yahya, orang yang dianggap oleh sebagian orang sebagai wali kasyaf, untuk memverifikasi kebenarannya. Ini bukanlah sebuah isu sampah atau fitnah belaka, dan fakta yang benar-benar sudah terjadi dan tidak bisa dibantah adalah penemuan makam yang ada di Semarang yang diklaim oleh mereka sebagai makam KRT Sumodiningrat, dan diklaim pula bahwa Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini adalah yang paling heboh dibicarakan, karena yang diklaim adalah seorang panglima perang Mataram Islam berdarah Majapahit, sosok asli pribumi Nusantara yang diba'alawikan oleh mereka. Nasib baik Terah Mataram kini berani bersuara, sehingga masyarakat luas pun kemudian bergerak melawan perampokan sejarah yang dilakukan oleh golongan mereka. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis uga nusantara. Om wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Paling berat dalam lelaku itu adalah manakala atau perjalanan hidup itu melakoni sifat nerimo ya, nerimo ing pandum sumende marang takdir, walau dicela, walau dicerca, walau dijelek-jelekan gitu, difitnah dan sebagainya, itu kita tetap nerimo ing pandum sumende marang takdir. Nah, dalam kali ini saya akan sedikit mengupas ya, orang kalau nerimo ing pandum biasanya orang itu adalah orang termasuk yang malati. Kalau dalam Jawa itu ada kewalat, kebendu, dan kesiku. Nah, kewalat itu ya malati, pertama sakit. Kalau kebendu ya sudah sakit yang berkepanjangan. Kalau kesiku itu ya sudah jadi kembang amben. Mungkin kembang amben itu ya tersiksa hidup di dunia namun tidak mati-mati, begitulah. Ini diantaranya saya sedikit mengupas. Nanti kalau saya kupas secara panjang, nanti dianggapnya kita itu orang yang sok, orang yang taruhlah membesar-besarkan nasabnya lah, bak orang-orang yang dari Mancapraja itu. Saya akan mengupas berdasarkan video yang saya lihat, bahwasanya ada kaum Habib yang sengaja menggali makam-makam tua ya, yang sengaja mencari makam-makam tua dan terus digubah, yang sudah tidak terawat digubah dengan nama Habib A, Habib B, mungkin Habib C, ya Ba'alawi atau apa itu saya kurang memahami persis. Namun pantesan saja yang sekarang umumnya yang saya lihat, yang saya maksud contoh di Sitinggil ya. Di Sitinggil, desa Sitinggil yang saya tahu itu dari zaman dulu kala itu adalah makam atau petilasan yang Bandayuda. Di Sitinggil, kecamatannya kalau nggak keliru ikut Sitinggil juga ya. Di situ kabupatennya Cilacap ya tentunya. Nah, itu ada penembahan, ada gundukan kecil di kiri jalan, kalau dari arah Cilacap itu namanya penembahan Bandayuda. Lalu di bawahnya, ya tanahnya itu dekat itu dibangun sebuah pondok. Lah ini menurut saya adalah mungkin pekerjaan, mungkin tak taruh kata mungkin ya, tak kasih kata mungkin, yang saya tidak ibaratnya menuduh atau bahkan lagi mendakwa. Itu yang punya hak dakwaan itu kan jaksa ya. Lah saya akan menyampaikan dimungkinkan, mungkin ini adalah pekerjaan orang-orang atau kaum Habib yang kurang pekerjaan. Artinya semestinya ya, taruhlah mencari upah itu saja kalau dalam kejawen ini dan dalam kitab tertentu termasuk Al-Quran, saya pernah membaca dalam terjemahan adalah tidak mengharap upah sedikit pun, upahku cukup dari Allah. Lah inilah
yang mungkin dikatakan peribadatan yang sesungguhnya, bukan peribadatan yang benar atau yang salah kalau orang Jawa. Jadi ibadat yang sungguh-sungguh itu memang tidak mengharap-harap upah. Lalu motifnya apa? Mencari makam-makam tua lalu dikait-kaitkan dengan keturunan orang Arab, ya taruhlah keturunan Habib dan sebagainya lah. Menurut saya ini sekali lagi kaum Habib, ya tidak semua Habib tentunya, kaum Habib yang kurang pekerjaan. Dan lalu bisa saya membaca kalau yang demikian itu adalah rebut kokoh, kalau istilah Jawa. Rebut kokoh ya sarana untuk mencari penguripan. Penguripan itu ya mencari makan. Secara kasar kan ada hidup, ada penghidupan, ada kehidupan lah. Artinya hidup itu tunggal ya, menghidupi diri kita. Kalau penghidupan itu adalah makanannya lah, atau status sosialnya dan sebagainya. Kalau kehidupan itu adalah seserawung. Jadi di situ adalah mencari keunggulan dirinya melalui pintu makam lah. Inilah yang dikatakan mungkin orang makan melalui makam. Dan ini secara hukum batin itu ya saya sering mengatakan hukum ngembat tindakan yang urip. Artinya meyakini persis bahwa setiap tindakan tentu ada akibatnya lah. Ini saya menyampaikan bahwa saya tidak ada rasa kebencian sedikit pun kepada kaum Habib yang demikian. Namun seyogianya jangan, atau jangan yang demikian ini. Karena apa? Termasuk ada hukum kewalat, kebendulan, kesiku. Bila mana nanti sudah kewalat, kebendu, kesiku, nanti ajaranmu atau harga dirimu atau harkat dan martabatmu atau yang kau puja-pujakan, justru yang dipuja ibaratnya umpamanya Kanjeng Nabi Muhammad, nanti akan ada hal yang menyebabkan kamu itu tanpa terasa cara kasarnya, karena orang makan tidak mau berak, orang minum tidak mau kencing, akan menimbulkan hal-hal yang di luar nalar panjenengan atau di luar dugaan sama sekali. Tahu-tahu ada kejadian pada dirinya, mungkin kalau orang dulu ya lepra, mungkin kan penyakit-penyakit kutukan lah. Ini saya bukan mendoakan, bukan, namun seyogianya tidak melanjutkan hal-hal yang demikian. Karena yang saya tahu makam itu adalah tempat untuk mengingatkan kita kepada hari kematian. Sekali lagi, makam adalah digunakan untuk mengingatkan kita kepada hari kematian lah. Kalau belum tahu hal yang demikian, niscaya kalau kita, artinya saya pernah berkata bahwasanya saya dulu berguru, ya pernah ada guru saya yang dawi ke saya atau memerintahkan ke saya setidaknya memasukkan ke liang lahat orang itu 7 kali, ya. Lalu setidaknya menyaksikan orang sakaratul maut itu minimal sekali 20 kali atau 21 kali lah. Karena ini ada hukum istilah bumi mawaciri. Bumi mawaciri artinya orang yang dulunya hidupnya ibaratnya menjadi dalang seperti apa, orang yang dulunya menjadi petani seperti apa, orang yang menjadi pejabat seperti apa, orang yang menjadi perampok seperti apa, dan sebagainya. Ini memang harus dipelajari. Artinya bagaimana kita akan percaya kalau kita tidak melihat sendiri. Sekali lagi, bagaimana kita akan percaya manakala kita tidak melihat sendiri dan tidak melakoni sendiri, umpamanya kematian para sinden umpamanya gitu lah. Itu saya bisa nganggap hukum batin yang sejauh itu, karena hidup itu sungguhnya menjual suara ini nggak diperkenankan lah. Untuk itu diseimbangkanlah antara niat menjual suara dan niat beribadat. Makanya saya meyakini walaupun sindenan taruhlah kelihatannya itu vulgar, ya vulgar dalam artian tidak memakai syariat agama tertentu, namun syair-syairnya dan sebagainya, karena leluhur kita telah mengetahui yang bahwasanya hidup itu tidak boleh menjual suara, sehingga syair-syairnya sinden itu cenderung kepada nasihat, ya, dimana ada yang mengatakan pula bahwasanya sesungguhnya seasli-aslinya agama itu adalah sebuah nasihat. Lah ini perlu dan penting kita ketahui. Artinya saya menyampaikan di sini, jangan
kedelarung-delarung atau berlarut-larut dalam mengubah makam-makam, apalagi makam-makam yang tua ya. Makam yang tua itu jelas ada nilai sejarahnya bagi bangsa Indonesia atau lingkungan itu sendiri. Sebab yang saya tahu dari kecil, sekali lagi yang saya tahu dari kecil, bahwasanya setiap desa itu tentu ada panembahannya. Lah panembahan itu adalah orang yang pertama menginjakan kaki di situ dan menempati desa itu biasanya dijadikan sebagai panembahan. Sebagai panembahan artinya kita diajak untuk menghormati leluhur dan kita selalu siap untuk melanjutkan hajatnya leluhur yang menempat di desa itu. Umpamanya saya, kala saya menginjakan kaki di desa Kalisapuk, ya saya selalu berbakti kepada leluhur desa Kalisapuk dan saya siap melanjutkan tujuan daripada leluhur desa Kalisapuk umpamanya. Lah, itulah mungkin yang akhirnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lah, saya akan menyampaikan seyogianya para kaum Habib jangan menerus-neruskan yang demikian, mbok nanti kewalat, kebendulan, kesiku. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap